Di pasal 53 tadi sudah kita bahas, ada kita lihat dalam formulasi pasal mengenai percobaan dapat kita nilai juga ada unsur-unsur dari percobaan itu. Setidaknya yang pertama ada niat. Menurut Mulyatno, niat dalam delik percobaan ada dua arti. Yang pertama, dalam hal percobaan selesai atau percobaan lengkap, fulltruy puhi. Niat sama dengan kejahatan. Yang kedua, dalam hal percobaan tertunda, percobaan terhenti atau tidak lengkap, niat hanya merupakan unsur sifat melawan hukum yang subjektif. Unsur berikutnya, yang pertama tadi ada niat. Unsur berikutnya ada permulaan pelaksanaan. Yang dijadikan ukuran adalah sikap batin yang jahat dan berbahaya dari si pembuat. Ini menurut Van Hemel. Unsur ketiga, bahwa pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak dia sendiri. Lalu bagaimana syarat-syarat percobaan kejahatan dapat dihukum atau dikenai sanksi hukuman? Yang pertama, delik yang dicoba haruslah merupakan kejahatan, bahwa perbuatan yang gagal dilakukan oleh si pembuat itu harus sudah dinyatakan dalam undang-undang mereka merupakan delik kejahatan. Yang kedua, maksud untuk melakukan kejahatan itu haruslah nyata. Jadi tidak hanya dalam awang-awang saja, tidak hanya dalam pikiran dari si pembuat, tetapi itu bisa nyata-nyata dilakukan oleh si pembuat. Nomor tiga, kejahatan itu harus sudah mulai dilakukan. Jadi ada permulaan perbuatan yang dilakukan oleh si pembuat. Contoh misalnya, jika dia berusaha melakukan pembunuhan terhadap seseorang, maka di kepalanya dia sudah muncul niat untuk melakukan pembunuhan terhadap calon korbannya. Dalam hal kejahatan itu harus sudah mulai dilakukan, maka sebelum dia membunuh, dia sudah menyiapkan terlebih dahulu pistol dan pelurunya untuk melakukan eksekusi. Pada poin keempat, kejahatan itu tidak diselesaikan hanya karena sesuatu hal yang tidak dikehendaki si pembuat. Jadi ketika niat itu sudah ada, lalu ada permulaan perbuatan yang dia lakukan, dia sudah menyiapkan pistol, dia sudah memasukkan peluru dalam magasinnya. Ketika dia sudah menodongkan senjata dan akan menarik pelatuk dari pemicu dari si pistol tersebut, dia kemudian tidak melakukan pembunuhan hanya karena kesadaran dirinya dia muncul, atau misalnya tiba-tiba dia teringat akan isi materi ceramah agama sehingga dia gagal melakukan perbuatan tersebut. Tidak masuk dalam kategori percobaan dalam hal ini, kecuali ketika dia sudah menodongkan senjatanya lalu kemudian dia gagal meletupkan senjatanya karena ada orang yang memukul tangan dia, atau setelah dia meletupkan pelurunya ternyata tidak mengenai organ vital dari si korban sehingga korban tidak meninggal, maka hal ini masuk dalam kategori percobaan. Jadi demikian untuk percobaan, masih banyak hal yang harus dipelajari. Saya berharap teman-teman mahasiswa juga secara aktif mencari tahu lebih lanjut tentang materi-materi puhi atau percobaan. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.